Jadi gini, lo pernah nggak ngerasain momen upload video pertama kali di YouTube? Udah ngedit semalaman, udah pakai tenaga full, bahkan sampai rela kuota habis buat upload? Lo udah nungguin dengan semangat, refresh terus tiap jam. Ternyata view lo cuma 5. Itu pun lo sendiri sama temen lo yang klik. Rasanya gimana? Sudah pasti tidak perlu dijelaskan, bukan? Hal kayak gini sebenarnya bukan cuma lo doang yang ngalamin. Hampir semua YouTuber pemula ngalamin fase di mana view video mereka sepi dan stuck kayak jalanan pas malam tahun baru di desa. Ini hal normal, tapi bukan berarti nggak ada penyebabnya. Ada banyak alasan kenapa view kecil di awal. Mulai dari algoritma YouTube yang masih buta sama channel lo, jadi algoritma juga butuh waktu untuk mengenal channel lo, dan juga kita bukan artis seperti Cristiano Ronaldo, yang kalau buat sesuatu di media itu langsung terkenal. Sampai sini paham ya? Jadi poinnya kita itu orang biasa yang berusaha untuk dikenal. Jadi lo mesti sabar dan konsisten upload agar algoritma YouTube juga bisa kenal sama lo. Penyebab lain yang mungkin buat view lo stuck atau dikit bisa jadi konten yang belum membuat penonton puas di mata penonton. Ya kayak editing yang kurang baik, atau suara lo yang gak jelas dan faktor-faktor lain yang membuat mereka kurang minat. Sekarang gue akan bedah penyebab view stuck atau video dengan penonton kecil itu kenapa? Lagi-lagi gue bahas algoritma. Karena memang sepenting itu algoritma di YouTube, lo juga harus tahu, YouTube itu sebenarnya pinter. Dia punya algoritma yang kerjaannya ngerekomendasiin video ke orang. Tapi masalahnya, algoritma butuh data buat yakin kalau video lo pantas direkomendasin. Masalahnya channel lo masih bayi. Belum ada data cetar atau berapa banyak orang klik, watch time yang berarti berapa lama ditonton, dan engagement yaitu like, komen, share. Misalnya lo buat konten game, lo sudah punya rekaman kualitas HD, suara jelas, editing rapi. Tapi karena channel lo itu masih baru, algoritma YouTube belum merekomendasikan video lo ke beranda orang lain. Dan pada intinya, channel baru itu tidak melihat kualitas. Tetapi kualitas berpengaruh besar untuk konten-konten lo selanjutnya. Poinnya lo konsisten upload dan tetap memberikan konten dengan karya terbaik lo. Gini bro, orang yang buka YouTube tuh nggak tahu isi video lo. Satu-satunya cara mereka bisa tertarik klik adalah lewat judul sama thumbnail. Kalau dua hal ini nggak menarik, ya udah, dilewatin aja. Kalau gue sendiri biasanya cek judul YouTuber lain yang sesuai dengan judul konten yang mau gue buat, jadi gue bisa mencontoh thumbnailnya dengan editing yang berbeda. Lo juga tahu creator di YouTube itu banyak. Lo gak salah kalau lo mencontoh, tapi lo salah kalau lo cuma terus lo pasang di konten lo. Poinnya lo buat thumbnail dan judul seolah lo aja jadian orang. Lo ngerangkai kata, lo juga mungkin buat sesuatu yang mungkin dia suka. Begitupun dengan thumbnail dan judul. Lo harus pikirin baik-baik. Buat orang lain ingin tahu tentang konten lo. Gue perjelas lagi tentang kualitas video itu penting. Bukan berarti harus pakai kamera 30 juta, tapi minimal jelas dilihat dan didengar. Banyak pemula yang semangat upload, tapi audionya cempreng, gambarnya buram, pencahayaan parah. Penonton jadi kabur. Lo sendiri waktu nonton YouTube dengan kualitas terendah, pasti lo gak nyaman, dan itu baru kualitas. Gimana kalau suaranya putus-putus? Poinnya di sini, lo jangan cuma konsisten dan rajin bikin konten dan menyampingkan kualitas dari konten yang lo buat. Faktanya konten yang gak berkualitas membuat penonton pergi gitu aja. Bisa-bisa konten lo mendapatkan nilai buruk saat algoritma YouTube membuat data channel lo, yang akibatnya konten yang lo buat tidak direkomendasikan oleh YouTube. Saran gue gunain apa yang lo punya sebaik mungkin. HP sekarang aja udah lumayan buat bikin video bagus. Yang penting pencahayaan oke, suara jelas, dan editing rapi. Gue perjelas, kenapa gue selalu memutar-mutar perkataan gue. Di setiap poin, gue selalu memberikan inti dari poin itu. Gue mengulang hal yang sama dengan poin yang lebih lo mengerti. Oke lanjut. Lo tahu nggak kenapa orang subscribe channel seseorang? Karena mereka suka sama jenis konten yang mereka berikan. Jadi kalau lo membuat konten tapi lo tiap minggu ganti tema, penonton bingung. Jadi apa tujuan lo buat channel?
Mereka pasti bertanya seperti itu. Buatlah nama channel dan konten sesuai. Jangan asal pilih topik. Yang buat topik lu beda jalur dengan nama channel lo. Semisal lo buat channel tentang game, usahakan konten lo berkaitan dengan channel lo sendiri. Kalau lo mau campur, buatlah nama konten dengan tema keluarga atau vlog. Channel dan tema ini biasanya membuat konten yang selalu berubah. Solusi buat lo yang sering ubah tema. Fokus dulu ke satu niche atau satu tema. Nggak harus selamanya, tapi minimal bikin fondasi channel lo jelas. Banyak pemula mikir, udah upload, nanti juga orang datang sendiri. Bro, YouTube itu lautan video. Setiap menit ada ribuan video baru. Kalau lo nggak bantu promosi, ya video lo bakal tenggelam. Kayak lo upload video tips edit di CapCut. Tapi lo diem aja. Nggak share ke grup WhatsApp, nggak post di TikTok, nggak bikin potongan video buat Instagram. Jadinya, view cuma dari lo sendiri, promosiin video lo di media sosial. Potong bagian menariknya, upload ke TikTok, IG Reels, lalu arahkan orang ke full video di YouTube dan sekarang kalau lo upload di Facebook lo juga bisa dapat penghasilan. Jadi lo jangan mengandalkan nasib. Lo juga usahain supaya channel lo cepat berkembang. Ini kesalahan fatal. Lo bikin video asal, nggak mikirin siapa yang bakal nonton. Semisal lo bikin video motivasi pakai bahasa baku, padahal target lo anak-anak SMA yang lebih nyaman pakai bahasa santai. Mereka jadi nggak nyambung sama lo. Bro, lo harus buat konten sesuai sama umur target penonton lo. Yang penting lo berbicara dengan cara lo. Hanya saja itu lo menyesuaikan penonton yang lo target, kenali audiens lo. Kalau targetnya anak muda, pakai bahasa lo gue, pakai humor receh. Kalau targetnya profesional, ya pakai bahasa formal. Tapi kalau lo gak biasa bahasa lo gue jangan dipaksain. Yang ada lo terdengar aneh di telinga penonton. Kesimpulannya, view kecil di channel pemula itu sebenarnya hal wajar. Tapi bukan berarti nggak bisa diatasi. Ada banyak faktor yang bikin view kecil. Algoritma yang belum kenal lo, judul thumbnail yang kurang menarik, kualitas konten yang masih naik turun, kurang konsisten, nggak promosi, sampai nggak paham audiens. Semua masalah itu bisa diberesin asal lo sabar, konsisten, dan terus belajar, karena kita tidak mengandalkan nasib. Jadi lo jangan mudah menyerah, jangan cuma coba-coba doang. Ingat, semua yang lo lakuin itu butuh waktu, kuota, dan kerja. Jangan sia-siakan semangat lo sebelumnya. Saran buat lo yang baru mulai. 1. Upload rutin. Minimal 2 kali seminggu biar algoritma kenal channel lo. 2. Judul thumbnail harus niat. Anggap itu pintu masuk penonton. 3. Fokus niche. Jangan lompat-lompat, temat dulu. 4. Promosi. Jangan malu share ke medsos. 5. Kenali audiens. Cari tahu mereka suka apa, ngomongnya gimana, terus ikutin. 6. Sabar. Channel gede itu rata-rata butuh waktu tahunan buat berkembang. View kecil di awal itu bukan tanda gagal, tapi bagian dari proses. Hampir semua kreator besar yang lo kenal sekarang juga pernah ngerasain masa sepi itu. Bedanya, mereka nggak berhenti. Mereka terus belajar, coba strategi baru, perbaiki kualitas, dan ngerti siapa penonton mereka. Jadi kalau sekarang lo lagi frustrasi karena view masih kecil, ingat aja, ini bukan akhir cerita. Justru ini langkah pertama. Lo masih punya banyak kesempatan buat berkembang, asal lo mau konsisten dan terus bereksperimen. Channel lo adalah cerminan perjalanan lo sendiri. Dan perjalanan itu baru aja dimulai. Semoga lo ngerti dan bisa sukses. Gue pamit bro. Next time lagi gue bakal kasih obrolan bermanfaat buat lo.